Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi ini kita akan bicara tentang bagaimana kita memahami dan memperlakukan firman Tuhan. Di Yohanes, di Yohanes itu ada di Yohanes 1. Dia akan bilang, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Saya semangat menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak memberikan kemudahan kepada pengikutnya. Ini, dia tidak memberi kemudahan kepada pengikutnya. Sebenarnya ada plus minusnya. Plus minusnya apa? Orang jadi malas baca Alkitab karena tidak mudah untuk memahaminya. Tetapi mungkin ya, dan saya percaya Tuhan juga nggak mau menerima orang sembarang gitu kan. Kan kita ini kan dijadikan jadi anaknya, anak angkatnya, anak tunggalnya Yesus. Kita kan anak angkatnya. Dia juga nggak mau, menurut saya Allah itu juga nggak mau juga lah terima anak sembarang gitu kan. Orang pemalas saja nanti diterima, orang yang bodoh aja juga terima atau apalah. Enggak. Itu yang saya semangat. Jadi Allah itu adalah firman. Nah, artinya firman itu adalah perkataan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau di dalam firman kita membaca ada janji, ya berarti itu janji Allah. Itu harus bisa dipegang. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kenapa firman itu berbeda-beda ya? Ayat yang sama kok berbeda-beda ya di setiap pendeta, di setiap orang, di setiap penginjil. Kok mereka berbeda-beda ya memahaminya? Ada yang salah nggak? Enggak. Allah aja menjadikan firman menjadi manusia. Semua tujuannya mau mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Itu tujuannya. Ketika lari dari tujuan itu, maka salahlah pemahaman itu. Ya, sorry. Ketika lari pemahaman itu dari konteks keselamatan, konteks kasih, konteks keinginan dan rencana Allah, itu baru salah. Itulah yang namanya sesat. Tapi semua, apapun, siapapun, bila firman itu dipahami, diartikan, apapun itu, jika itu judulnya kasih, jika itu untuk membangun, membantu, membuat orang mengenal Tuhan lebih dekat, untuk membuat orang semakin memiliki karakter sifat Allah, itu benar. Itu benar. Sekali waktu saya pernah bicara di
di grup saya ya inilah, saya sebenarnya termotivasi buat YouTube ini dari grup ini. Karena di grup ini saya semangat gitu kan. Saya pikir saya bisa berbagi iman gitu, tapi tidak gitu loh. Malah ya saya pikir sih nggak ada gunanya gitu, karena semua belum diterima aja pun udah ditolak gitu kan. Mungkin karena kita saling kenal ya, sudah kenal lama dari masa lalu. Tapi nah di sini saya akan paparkan. Waktu itu saya bilang, kalian tahu tidak, aku bilang, firman Tuhan ini belum bahan jadi, aku bilang. Ini masih bahan baku yang perlu harus diproses. Ibarat roti, ini bukan rotinya gitu, tapi ini tepungnya yang kita jadikan roti, menjadi roti. Tepung dijadikan jadi ABCD, banyak lah, apa aja bisa kan. Nah firman juga begitu. Dari awal pun kita sudah bisa pahami gitu, bahwa firman ini untuk efektifnya itu, untuk bisa lebih jelasnya itu harus dijadikan dulu gitu loh. Itulah kenapa harus ada pengkhotbah. Itulah kenapa harus ada pengajar. Itulah kenapa harus ada orang yang menjelaskan firman Tuhan. Di satu kisah para rasul, di mana ya, di kisah para rasul, di mana ada satu cerita orang pintar, orang sida-sida ya, orang sida-sida yang baca-baca firman Tuhan gitu kan. Tapi ketika ditanya sama saya nama-nama itu saya lupa saya. Ketika ditanya, kamu ngerti nggak firman yang kamu baca? Dia bilang, gimana saya mau mengerti? Nggak ada orang yang memberitahu kepada saya apa artinya. Jadi firman Tuhan itu harus diolah dulu, biar mudah dicerna, biar enak didengar, biar gampang dilakukan. Nah seperti itu. Jadi ibarat itu kalau buat makanan, itu resepnya semua, ini resep. Ini resep untuk menjadi orang baik, bagaimana untuk menjadi orang ini, gimana. Jadi untuk menjadi anak Tuhan yang baik, nah di sini semua. Jadi kita harus padu satu ini kan, baru dia menjadi makanan rohani yang enak. Nah pagi hari ini saya ada masukan dari teman saya. Dia bilang, kalau tolong dibuat cuplikan ayat. Nah tadinya saya nggak mau buat karena saya merasa apa kata yang saya maksud, apa yang saya ungkapkan itu hanya berupa daripada apa yang ada firman yang ada di hati saya, yang itu yang saya mau perkatakan. Tapi dia bilang biar itu membantu kita untuk melihat di mana itu. Jadi nanti ini saya bicara ini tentang apa yang ada di hati saya, tentang firman yang ada di hati saya dan di mulut saya. Nah nanti di kolom deskripsi saya akan kasih tahu itu di mana gitu. Saya akan buat, ibarat kita sedang mau membuat makanan kan, di bawah deskripsinya biasa dibuat ayatnya itu kan. Nah nanti di kolom deskripsi saya akan kasih tahu itu di mana. Tapi pagi hari ini kita coba yang ringan-ringan dulu ya. Dia bilang, kita lihat masuk, kita coba satu di yang sering dibicarakan orang, yaitu khotbah di bukit. Kita cuplik satu dulu ya. Ini yang dia bilang, khotbah di bukit. Dia bilang begini,
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bener kan? Bener kan? Apa itu? Kalau nggak diolah, emang kamu bisa miliki bumi ini? Anda bisa miliki bumi ini? Kamu punya semua gitu? Gak bisa. Presiden aja nggak bisa memiliki. Cuman bisa mendapat kekuasaan untuk memerintah aja kan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi ini. Ini sebenarnya harus dipadu lagi dengan resep yang lain. Resep yang lain itu hendaklah kamu memikirkan di, nantilah saya cari, saya buat di sini. Dia bilang gini, ini belum bicara loh, masih memikirkan. Pikirkanlah segala hal yang enak didengar, yang manis, gitu kan, yang baik. Mikirnya kita itu harus di sekitar situ, yang enak didengar gitu. Jadi berpikir itu yang kita harus memikirkan hal-hal yang enak didengar. Terus dipadu lagi yang tadi, kita harus lemah lembut. Bukan harus sih, makanya kalau kamu mau memiliki bumi, maksudnya nanti kita terangin kan, kamu harus lemah lembut gitu. Maksudnya apa gitu kan. Nah, inilah resep ala Suara Guan Manik. Kita buat resep yang 2 itu aja dulu. Banyak, nanti kita perbanyak lagi resepnya. Ini baru saya ketemu waktu saya doa tadi. Saya berpikir gitu, kok orang gak tertarik ya kepada firman Tuhan. Jadi nanti kita buat. Jadi saya seolah ahli koki yang meresep kehidupan menjadi kehidupan yang seperti apa. Kehidupan nasi goreng, kehidupan nasi capcay. Nah, kayak gitu. Jadi ini firman Tuhan itu enak ini sebenarnya. Enak firman Tuhan. Saya happy, saya suka firman Tuhan. Enak, indah gitu loh. Jadi makanya bagaimana kokinya gitu loh. Di rumah pun kan kita koki firman Tuhan sebenarnya kepada anak-anak kita. Kita mau kasih mereka firman Tuhan yang rasanya apa gitu. Apakah yang rasanya kejam gitu? Ketika anak salah langsung kita kayak resep pedas gitu kan. Kamu berdosa, dia wah langsung menghakimi. Anak pun, kalau kita pun makan makanan yang pedas, nggak mau lagi makan pedas. Ya siapa yang mau makan pedas? Terus anak-anak juga dengar firman Tuhan dari mulut kita, mereka kayak gitu juga, kecekek, nggak mau dengar firman Tuhan dari dia, menghakimi lah, kan? Jadi kita gitu, resepnya kita. Kenapa anak-anak kita tidak suka firman Tuhan, tidak suka ya saya juga kan. Saya kadang lihat nih, kalau saya lihat nih lagi saya ngomong firman Tuhan kan, saya bisa lihat, perhatikan muka anak saya kan, ada yang cembetut, ada ini, mungkin resepnya ini nggak bagus, mungkin saya dalam sekejap saya harus putar setir atau apa cara yang lain, buat lagi alihin lagi kepada yang ringan, atau buat. Jadi kita ini adalah koki yang membuat firman Tuhan itu sedap. Setiap pengkhotbah, pelayan, semua itu adalah koki sebenarnya, kalau ibarat makanan. Bagaimana firman Tuhan diterima orang, ya tergantung yang bicarakan gitu. Ya tergantung yang menerima juga. Kan kadang juga
Ini kayak saya, ini anak saya suka, karena dia kan kerja sama orang Korea, di perusahaan orang Korea, suka makan enak sama bos-bosnya, dikasih makan enak, makan Korea, nggak suka saya. Ya, jadi tergantung seleranya orang itu juga, karena Alkitab juga bilang orang yang memahami, yang bisa memahami firman Tuhan itu adalah orang yang mendapat kasih dari Tuhan lebih dulu gitu. Jadi Tuhan buka dulu hati seseorang itu, baru orang itu memahami firman Tuhan gitu. Baru orang itu bisa memahami. Nah, karena itu untuk Tuhan, untuk kita, kalau kita mau kita memahami firman Tuhan, yang pertama kan kita lembutkan hati dulu dong. Kan semua kita harus seperti itu. Karena itu katanya, jadi orang-orang pintar dipermalukan oleh Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya karena pemahaman itu datang dari Tuhan, tidak dari sekolahan, tidak dari kehebatan berpikir IQ, tidak. Makanya dia bilang orang-orang pintar akan dipermalukan oleh firman Tuhan. Karena orang rendahan pun kalau hatinya tulus, hatinya lembut, Tuhan bisa buka hatinya itu untuk memahami firman Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan kita hati yang bisa memahami firman-Nya, itu sudah luar biasa gitu kan. Itu adalah hal yang luar biasa, karena tidak semua orang Tuhan berikan itu. Bukan diberikan untuk bisa berkhotbah, ya enggak. Untuk bisa memahami firman-Nya agar kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Itu dari Tuhan. Nah, jadi kembali ke topik tadi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah loh. Jadi kenapa orang Jawa sana yang bahasanya, yang mungkin karena mereka takut atau apa, tapi mereka banyak di yang sana lemah lembut, nggih doro. Nah, kayak yang di seperti yang di kerajaan itu, mereka berani ngomong kasar enggak? Dan lemah lembut kan? Iya, lemah lembut. Memang itu sudah menjadi karakter sifat mereka. Lah, tapi kok hidup mereka gitu-gitu aja? Katanya pemilik bumi kan gitu. Nah, inilah. Jadi waktu saya bicara sama grup saya, grup saya itu, saya bersyukur ada itu. Sekalipun saya nggak mau lagi bicara di situ, karena sia-sia. Daripada saya sebenarnya tujuan saya kan bukan mau menonjolkan gitu, tapi paling tidak kalau saya bicara, ini saya yakin ini saya bicara ini, jika Tuhan mau seseorang itu berubah dari kata-kata saya, Tuhan akan bawa dia ke YouTube ini. Tuhan akan bawa dia ke YouTube ini dan mendengar apa yang saya bicara dan berubah daripada apa yang saya omongkan. Jadi nggak sia-sia. Apakah harus seperti orang yang YouTubernya orang, nggak penting. Saya hanya mau mengambil kesempatan dari YouTube yang berikan kebebasan, dari yang YouTube berikan kebebasan. Saya rekam apa yang di hati saya, dan saya percaya kalau ada seseorang yang memang harus berubah dari omongan saya, Tuhan bisa bawa itu ke sini, ke YouTube saya, ke channel saya. Jadi saya nggak lagi bicara sia-sia di sana, nggak penting kan, nggak membawa kemana-mana. Tapi saya kalau di sini saya percaya, entah saya masih hidup, entah saya setelah meninggal, selagi YouTube ada,
suara saya ini akan tetap ada. Ini yang buat saya semangat hari ini. Jadi mari kita resep ala Guan Manik, ala suara Guan Manik. Jadi apakah mereka memiliki bumi? Maksudnya enggak. Firman Tuhan kok gitu? Dia bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah itulah salah satu cara Tuhan untuk menyaring, untuk melihat siapa sih yang sebenarnya mau tahu, mau mengenal Allah itu, mau tahu firman Tuhan itu. Setiap orang harus datang dulu berdoa sama Dia. Kita ini seperti di apa namanya, di Kondekos ya. Serius kamu mau tahu firman aku? Iya Bapak, serius aku nggak tahu. Tolong berikan aku pemahaman. Tuhan buka hatinya dan hati kita akan memahami firman-Nya. Jadi ini berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oh bukan, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi nggak berarti kan akan, masih. Ini adalah usaha. Ini adalah hal yang kita lakukan. Jadi teman gini, kita memahaminya biar mudah aja, biar kita mudah. Anda sahabat Kristiani suka tidak dengan orang yang kasar? Suka nggak? Atau Anda sendiri kasar gitu? Bicara kasar, suka konflik, suka kalau bicara itu, setiap kali bicara itu bawaannya panas gitu loh. Setiap mengeluarkan satu statement bawaannya kepada pertengkaran gitu. Anda suka mendengar seperti itu atau Anda menjadi orang seperti itu? Kalau Anda menjadi orang seperti itu, pertanyaan saya, Anda punya teman nggak? Ada nggak orang yang suka dengan Anda? Ada nggak orang yang kalau Anda bicara itu tersenyum atau senang, ketawa? Ada nggak? Ya ada lah. Namanya sudah kasar, bicaranya menghakimi, memperlakukan orang tidak hormat, dan Anda tahu hidup Anda pasti susah. Anda boleh tamatan dari mana, Anda boleh, ya kecuali Anda pengusaha ya, nggak tahu saya. Tapi pengusaha pun nanti karyawan Anda juga nggak betah juga sama Anda pasti. Ada yang suntik modal gitu kan, mungkin orang tua Anda punya duit, suntik perusahaan. Ya tapi nggak tahu. Tapi bukan itu yang kita bicara dengan memiliki bumi, akan memiliki bumi dengan cara Tuhan. Cara manusia bisa lah, belilah atau apalah segala macam. Saya juga banyak teman saya yang kalau ketemu dengan orang yang sukses yang itu langsung berubah. Tapi ketemu di sana kasar gitu. Nah bukan itu yang Tuhan maksud. Dia dapat duit nggak dari itu? Dapat. Ya, tapi kita nggak suka dengan cara itu kan. Bukan lemah, bukan lemah lembut yang Tuhan maksud di sini. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya orang itu akan mendapat kemudahan dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda lemah lembut, Anda pasti punya teman, punya banyak teman. Pasti banyak punya teman. Orang sukses itu emang dari mana gitu kan? Anda
kontraktor, bos. Yang kasih Anda proyek siapa? Pemerintah. Di pemerintahan itu, ya itu mungkin nggak, ya agak kurang kan zaman sekarang ya, karena sekarang udah sistem IT semua. Itulah. Jadi segala hidup kita ini berhubungan dengan manusia gitu loh. Makhluk sosial. Kita ini berhubungan dengan manusia. Dan saya pastikan, orang jahat pun gak suka sebenarnya dengan kekasaran. Orang jahat gak suka dengan yang kasar. Orang jahat sekalipun pasti mengapresiasi orang yang baik. Nah, ya kan? Kita tambah lagi dengan resep yang lain kan. Jadi orang baik itu disukai semua orang sebenarnya. Disukai semua orang. Jadi akan memiliki bumi, maksudnya Anda boleh mendapatkan banyak hal di dalam kehidupan Anda. Akan, karena bukan hanya ini hanya instrumen, salah satu instrumen. Kalau dalam bekerja Anda juga harus memiliki kemampuan akan atau keahlian. Ini salah satu instrumen, karena itu dibilang akan. Jadi bukan semua orang yang lemah lembut itu yang disenangin orang itu, terus enggak juga. Salah satu instrumen, salah satu alat yang membawa Anda kepada kesuksesan, yang membuat Anda boleh memiliki banyak hal di bumi ini. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, karena anak-anak saya nggak tahu kan, saya kasar orangnya kan. Mereka kasar nggak jadinya kasar. Nah bagusnya saya tahu bahwa itu tidak baik kan. Jadi setiap kali itu saya berlaku, ya saya tinggal diam, langsung diam atau apa. Terus anak-anak saya kalau lakukan itu, saya selalu kasih tahu itu, jangan, saya bilang. Karena mereka sebenarnya bukan orang Batak yang seperti kita teriak-teriak lagi kan. Anak-anak lahiran Jakarta itu kan bukan anak-anak. Hanya karena mereka nggak melihat contohan yang bagus saja. Jadi saya kasih tahu, jangan. Kalau kalian disukai banyak orang, itu sudah menjadi salah satu alasan Anda untuk sukses. Baik di kantor. Kita kalau di kantor kasar sama bawahan kita, sama anak buah kita, ya kan? Terus suatu saat kita mau dipromosikan lebih tinggi, yang tadinya dia hanya manajer lah, atau ada sih tingkatan-tingkatannya itu di kantor kan. Saya bukan orang kantor. Kalau kita mau dipromosikan dari manajer untuk menjadi direktur, atau dari kepala bagian menjadi manajer, emang penilaian teman sekantor nggak penting? Ya penting banget. Bisa nggak dia kerjasama? Bisa nggak dia memahami orang? Bisa nggak dia mengatur orang dengan baik? Kan seperti itu semua. Manajemennya itu bagus nggak gitu kan? Perilakunya bagus nggak? Tanya. Office boy pun ditanya. Office boy pun bisa mempengaruhi. Satpam yang ya sekarang sih nggak terlalu hubungan dengan kantor satpam, nggak, karena udah kontrak ya. Ya inilah yang dekat-dekat lah, karyawan, anak buah. Saya selalu kasih tahu gitu. Jangan pernah memperlakukan siapapun. Kalau firman Tuhan bilang harus hormat kepada orang tua, orang yang lebih tua, ya hormat. Jangan kasar. Bersikaplah lemah lembut. Nah kan kayak gitu. Artinya berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya
Jika Anda orangnya lemah lembut, peluang Anda untuk sukses, untuk memiliki banyak kesuksesan di bumi ini terbuka. Itu maksudnya. Kalau itu sudah terjadi, Anda berbahagia nggak? Ya pastilah. Di kantor Anda menjadi orang yang selalu dipromosikan, di mana? Di keluarga Anda menjadi saya kalau cerita keluarga, saya orang nggak ada orang yang suka saya di keluarga. Nah ini dia. Karena apa? Karena nggak tahu keluarga saya terbawa dengan suasana masa kecil saya. Terus semua kita kan mulai seperti itu. Keluarga saya nggak punya kelemah lembutan gitu kan. Termasuk saya, termasuk yang lain. Kita sedang belajar ke sana, mengarah ke sana. Jadi sekarang kita sedang bangun hubungan gitu kan. Kalau bersapa dengan lebih manis, bersapa dengan lebih ringan, lebih sukacita. Ya tapi pelan-pelan lah kita bangun lah. Karena kita ini kan adalah generasi, masuk di generasi yang sudah rusak gitu kan. Jadi di keluarga saya ini satu sama lain main tinju gitu, nggak main tinju fisik, tapi nggak ada satupun yang bisa akur kan. Nah ini jadi ini ada hal yang kita, dan saya percaya suatu saat mereka akan, nah ketika saya sudah berubah, bisa lebih lemah lembut, bisa lebih baik, apakah mereka akan terima? Ya pasti terima lah, mereka suka juga hal-hal yang baik kok. Nah tapi kan kita, jadi inilah salah satu. Jadi kita akan memiliki banyak teman di bumi, kita akan sukses berkawan di bumi, kita akan sukses di dalam pekerjaan, kita akan sukses di dalam hal apapun. Artinya apapun makhluk yang di bumi ini, Anda tahu. Maaf ya, jangankan manusia, binatang aja suka kepada yang lemah lembut. Kalau Anda seorang yang pencinta binatang, piaraan Anda itu hanya mau dekat kalau Anda lemah lembut. Saya punya anjing masalahnya. Wah, hubungan saya sama dia lebih baik daripada hubungan saya dengan yang tadi saya bilang dari keluarga saya. Apa? Ya kan? Ya mungkin dia tidak punya masa lalu terhadap saya kan binatang nggak punya memori itu kan, nggak punya memori. Ya punya, tapi maksudnya biasanya kalau orang itu jahat sama dia memang diingat terus. Nah mungkin ini tidak punya memori itu ke saya. Nah jadi seperti itu. Itulah namanya kena. Jadi firman Tuhan itu belum bahan jadi yang siap dinikmati, yang siap dirasakan, yang siap dipahami, yang siap dikerjakan. Harus diolah dulu. Apakah kita mau menikmati olahan orang lain? Sah-sah aja, gak apa-apa. Tapi apa kita mau mengolah sendiri untuk kita nikmati? Nah itu lebih enak. Rasa apapun, seperti apapun itu pas jadinya. Itu pas jadinya. Tidak semua resep pendeta pelayan cocok yang saya rasa, nggak semua. Kalau orang sudah berbicara tentang kuasa gitu kan, tentang mujizat, tentang berkat, apakah semua itu daripada dia firman Tuhan? Ada. Cuman resep itu bukan resep yang saya suka ya secara pribadi. Kalau orang sudah bicara berkat gitu kan, wah bagi saya ini mau memakai Tuhan. itu gak ada yang salah. Itu tadi sekali lagi saya bilang, gak ada yang salah, tergantung selera kita gitu. Kalau seleranya saya, firman Tuhan itu bahannya itu semua dibuat kepada rasa yang bersifat kasih. Karena bagi saya Bapak itu adalah sayang gitu kan, pengasih. Apakah Bapak berkuasa, tapi itu bukan itu sisi yang saya suka.
Ya nggak apa-apa, emang. Tapi saya nggak terlalu suka dengan kuasa-kuasa. Kalau sekiranya Tuhan kasih pun saya kuasa, nggak mau saya, nggak suka saya. Karena saya nggak terlalu suka dengan hal-hal yang mau menguasai orang, yang mau memanfaatkan orang. Itu bukan tipe saya. Ini contohnya, nggak mungkin juga karena nggak dibutuhkan di zaman ini. Tapi kalau sekiranya Tuhan Manik, aku kasih kamu kemampuan untuk melakukan mujizat, saya bilang buat apa? Buat apa? Saya bukan orang yang suka memperlihatkan kekuasaan atau yang pamer kekuasaan, yang pamer apa. Saya pasti bilang sama Tuhan, ngapain Tuhan kasih tahu saya? Gak penting. Kan kayak gitu. Nah itulah. Jadi yang saya terpesona dari Allah Bapa itu adalah kasihnya itu. Secara pribadi, sekalipun papa jasmani saya nggak ada, saya merasa dia dekat banget. Saya happy, saya merasa nyaman. Itu yang saya terpesona. Jadi segala resep firman Tuhan ini, yang saya bicara, yang saya akan resepkan itu ya ke sana arahnya, kepada yang bentuk kasih. Jadi bukan bentuk berkat, bukan bentuk. Kayaknya saya percaya. Apakah saya nggak butuh? Anda tahu saya nggak ada. Ya kalau inilah cerita ini pun saya nggak suka sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak pernah menabung, berpikir, bahkan berencana. Jangankan berencana, berpikir pun untuk punya rumah. Nggak pernah. Tapi dengan cara apapun Tuhan siapin gitu loh. Tuhan siapin. Masa orang nggak nabung, orang nggak merencanakan, orang bahkan nggak berpikir bisa punya rumah? Ya, emang saya yang lebih memikirkan diri saya daripada Tuhan. Tuhan jauh lebih memikirkan diri saya daripada diri saya sendiri. Anak-anak saya 5 itu udah sarjana semua itu. Ini sebentar lagi udah skripsi nih, udah selesai 3,5 tahun. Yang nomor 4 tinggal 1 lagi. Emang saya punya duitnya kuliahin itu? Enggak. Habis jalan aja. Saya bilang, pada saat kalian butuh, Tuhan pasti siapin. Nggak tahu cara apapun, Tuhan siapin. Pasti ada. Mau ngutang kek, mau ngapain kek, emang ngutang nggak dibayar? Pasti dibayar. Tapi Tuhan buka jalan. Iya kan? Mau kuliah itu. Gak punya duit saya. Saldo saya nggak pernah di saldo saya itu ada puluhan juta. Nggak ada itu. Saldo di kantong saya. Ada nih satu orang kemarin. Pak, aku dapat beasiswa ke Korea. Jalan. Pergi aja. Tuhan pasti disiapin semua. Emang mau pergi ke sana nggak bawa duit apa? Emang di sana nggak bawa bayar apartemen, nggak bayar semua bayar. Mau pulang aja berapa itu harus ada uang sekian puluh juta mah. Tenang. Jadi seperti itu. Jadi lari ke situ kenapa tadi ya? Gara-gara apa? Oh, berkat, masalah berkat. Jadi saya memang bukan orang yang suka aliran berkat itu, tapi apakah saya percaya Tuhan memberkati? Banget, sangat banget. Saya menganggap kayak saya ke anak saya kemarin. Kemarin nih dia ngambek, terus dia pergi ketemu dosen, mau ada sedikit lagi untuk perbaikan skripsinya, nggak tahu apalah itu. Gak permisi karena ngambek, saya marahin gitu kan. Nah terus saya tanya, Grace kemana? Grace kamu di mana? Di kuliah ya? Iya. Saya kirim
saya, lah nanti anak saya itu makan apa? Saya kirim, saya transfer. Tuh, papa udah transfer ya. Coba. Ya itulah seorang bapak. Emang dia harus minta saya? Nggak penting lah. Saya tahu kebutuhannya dia. Allah di surga juga begitu. Sebenarnya kebutuhan kita dia tahu. Kalau mungkin kita sombong-sombong dikit pun, ya tetap aja dia nggak tega, pasti dikasih. Kalau itu dia lihat sudah kebutuhan kita, ya kan. Apalagi kalau kita masih mau minta, Tuhan ini ya, ini kebutuhan saya ini. Ada satu lagi, ya tapi janganlah. Ini nggak enak. Nanti aja nih yang saya cerita ini keluar kerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika semua tidak ada tempat, tidak ada yang menerima, dan tidak ada lagi dan tidak memiliki tempat, tidak ada yang mau mengambil. Ini kondisi kritis loh. Saya jarang-jarang saya mengambil, karena untuk keluarga ya setiap pagi dalam doa saya selalu sempatkan. Nggak terus menerus, kadang lupa juga tentang bagaimana untuk Tuhan jagain keluarga saya. Tapi ini saya ambil khusus doa khusus. Tuhan, saya bilang, Tuhan, ABCD, tidak ada tempat, tidak ada orang yang ahli yang mau menangani ini. Tuhan, tolong please buka jalan. Persiapkan Tuhan semua hal yang berhubungan dengan ini. Anda tahu, nggak sampai jam-jaman, semua sudah beres. Sampai jam-jaman. Saya percaya sebenarnya nggak pun saya doain itu, mungkin Tuhan sudah siapin itu. Saya percaya, karena kecepatannya itu luar biasa. Nah, Tuhan pakai orang-orang yang tepat, yang hanya bicara satu kata didengar gitu kan. Tuhan pakai satu orang yang tepat, hanya dia ngomong didengar semua, didengar orang yang penting untuk kondisi ini. Nah seperti itu. Jadi itu yang mau saya apalagi tentang mujizat. Anak saya mau muntah saya kalau orang sudah mulai pakai firman Tuhan kepada hal-hal yang mujizat. Paling gitu mujizat. Apa kurang mujizat yang sudah Tuhan lakukan selama ini? Ribuan mujizat ada di situ, masih kurang mujizat lagi loh. Kan kayak gitu ya. Tapi kalau itu yang mereka suka, ada yang larang nggak? Ya biarin aja, itu sukanya mereka. Kayak makan apa, geprek gitu, pedasnya setengah mati, ampun. Tapi orang suka itu, lebih bagus dong. Itu buktinya laku. Tapi kamu kasih saya itu, dengernya itu aja saya udah pedasan duluan gitu kan. Nah kayak itu. Jadi itulah firman Tuhan. Kalau Anda mungkin orang yang hanya suka, yang hanya mau enaknya saja, bisa juga sih. Bisa juga. Dan saya merasa hanya sedikit orang yang mau meresep makanan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Saya sih senangnya meresep sendiri. Saya resep sendiri firman Tuhan untuk makanan saya. Banyak orang bilang saya sombong. Ya sombong lu, terserah kamu mau ngomong apa, emang kamu penting. emang yang orang saya sombong itu penting? Gak penting, itu sama dengan saya juga. Gak ada yang penting di dunia ini, cuman Tuhan yang penting. Sedunia ngomong kita A pun, kalau Tuhan ngomong B, ya B yang terjadi, ya kan.
Jadi banyak orang yang bilang saya, makaninlah kau ngomongin apalah. Saya lebih suka ngeresep makanan saya sendiri dengan cara saya. Sama seperti kesukaan makanan saya. Masakan bintang 5, bintang Gecora, bintang yang selalu saya suka makanan istri saya. Gak ada yang lebih enak dari situ. Nah kayak gitu kan. Jadi lebih suka. Nah itulah yang saya merasa. Jadi tidak semua orang seperti itu. Tapi saya kasih tahu apapun itu. Firman Tuhan itu tidak bahan jadi. Firman Tuhan itu masih bahan baku, bahan yang kita akan jadikan seperti apa. Ya, jadi pagi hari ini saya Suara Guan Manik mengambil topik resep berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Begitu caranya. Jadi kalau kita memiliki hati yang lembah lembut, dengan cara berbicara yang lemah lembut, akan banyak orang yang suka sama kita, akan banyak orang yang mau membantu kita, akan banyak orang yang Tuhan mudah lah. Kalau Tuhan mau bantu kita, Tuhan mudah mencari orang lewat siapa gitu. Tapi kalau semua musuhmu, Tuhan mau bantu kamu, contohnya nih, stres Tuhan. Masa Tuhan mau suruh orang yang baru kemarin kamu caci maki mau nolong kamu? Iya kan? Orang yang kemarin kamu baru bertikai sama dia terus mau nolong kamu. Pusing lah Tuhan cari orang mau bantu kamu. Jadi ya kan, bener gak? Kalau nggak ada orang yang baik di sekelilingmu, lalu Tuhan mau pakai apa untuk memperpanjang tangan dia menolong kamu? Mau pakai apa? Mau pakai batu? Atau mau pakai apa? Kan kayak gitu. Jadi lemah lembut, milikilah kelemah lembutan itu, baik hati, baik berbicara, biar Tuhan mudah menolong kamu, biar banyak orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kamu. Itu. Jadi kalau udah seperti itu, kamu memiliki bumi nggak? Iyalah. Orang di bumi, apa yang kita mau, yang kita inginkan di bumi ini kita dapatkan, ya kita miliki dong, gitu kan. Jadi sekali lagi mindsetnya jangan meraup gitu. Itu mindset yang salah. Memiliki bumi itu maksudnya bukan kamu punya harta yang banyak. Kalau mindset kamu tentang uang, kekuasaan, kamu akan menerjemahkan firman Tuhan itu ke situ. Tidak. Tapi yang dimaksud adalah memiliki bumi. Apapun kebutuhanmu, apapun keperluanmu akan tersedia di saat itu. Akan tersedia. Sama seperti yang saya tadi bilang. Tuhan gak pernah memberikan saya saldo yang banyak. Tapi apa aja, kapan aja, berapa aja kalau saya butuh, kalau itu kebutuhan, kebaikan untuk anak-anak saya, Tuhan pasti selalu siapin. Sediakan, dia buka jalan. Apapun itu. Sama seperti tadi yang saya bilang ini. Gila. Gak ada yang semua instansi menutup. Nanti saya cerita. Kalau ini saya masih akan rasakan mungkin beberapa hal. Pasti ada nanti topik yang cocok untuk ini. Saya cerita itu. Oke. Wah ini. Thank you YouTube ya. Saya nggak tahu, senang aja ngomong. Mudah-mudahan aja ngomongan saya suatu saat bisa ada yang bisa tersenyum. Ya, itu aja udah berkat ya kan. Ada orang yang bisa tersenyum, ada orang yang tertawa, ada orang yang terbantu. Apalagi ada orang yang bertobat dari YouTube saya. Waduh, puji Tuhan, haleluya. Saya memang itu adalah salah satu ini saya juga sih mengajak orang kepada Tuhan. Mudah-mudahan lewat YouTube saya ini ada orang yang tergerak hatinya untuk
mencari Tuhan. Kalau yang belum menemu, kalau yang udah punya Tuhan ya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu aja sih yang saya, kerinduan saya, dan itu alasan utama saya di dalam YouTube saya. Sahabat Kristiani, Tuhan memberkati, Tuhan mencintai kalian sama mencintai kita semua. Tuhan penuh berkat, Tuhan penuh kuasa, Tuhan penuh kasih. Papa yang baik. Saya selalu dia bilang itu Papa yang baik. I love you so much. Bagi kamu yang menonton saja, saya sudah ucapkan terima kasih. Kalau kamu merasa terbantu, kirim ke adikmu, kirim ke apamu, dan saya percaya apapun itu semua itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pagi sahabat Kristiani, saya mencintai mengasihi kamu. I love you. Selamat beraktivitas, Anda luar biasa.